Baik, selamat pagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikada Juniartini dengan NIM 2515091100 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Citra Hermanda Brusumbiring dengan NIM 2515091145. Baik, kami akan memulai presentasi mengenai analisis proses komunikasi data end-to-end dan perbandingan model OSI dan TCP/IP. Pada presentasi ini, kami akan membahas bagaimana data dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain menggunakan jaringan internet. Analisis dilakukan menggunakan aplikasi WhatsApp untuk melihat proses komunikasi data secara langsung. Selain itu juga dibandingkan model USI dan TCP/IP, serta dianalisis perbedaan keamanan antara protokol HTTP dan HTTPS. Nah, untuk yang pertama itu adalah mengapa analisis jaringan penting. Di sini ada 5 poin yang sudah kami buat, yaitu yang pertama ada standarisasi arsitektur jaringan diperlukan agar berbagai perangkat keras dan lunak dapat saling berinteraksi. Yang kedua ada pemahaman teoritis semata tidak cukup untuk memverifikasi bagaimana aliran data ditransmisikan. Yang ketiga ada mahasiswa membutuhkan observasi langsung untuk melihat wujud nyata komunikasi data. Yang keempat ada aplikasi WhatsApp digunakan untuk membedah proses komunikasi end-to-end secara real-time. Dan yang terakhir ada pengamatan difokuskan untuk membuktikan perbedaan karakteristik keamanan protokol HTTP dan HTTPS. Selanjutnya ada fokus analisis. Di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama ada analisis end-to-end, yang kedua ada komparasi model, dan yang ketiga ada keamanan protokol. Untuk analisis end-to-end ini, yaitu mengamati bagaimana data dikirim dari pengirim ke penerima. Yang komparasi model ini membandingkan model USI dengan TCP/IP, dan untuk keamanan protokol ini membedah karakteristik komunikasi protokol HTTP dan HTTPS. Selanjutnya ada proses enkapsulasi paket data. Enkapsulasi ini adalah suatu proses pembungkusan data saat dikirim melalui jaringan. Urutannya itu ada application layer, transport layer, network layer, dan juga ada data link layer. Untuk application layer ini adalah browser mengirim request seperti GIT, contohnya itu ada Hmm. HTTP. Dan untuk transport layer ini menggunakan TCP, tugasnya itu untuk menentukan port. Contohnya itu port 80. Untuk network layer ini menggunakan IP address dan tugasnya itu untuk menentukan alamat pengirim dan tujuan. Dan yang terakhir ini ada data link layer yang menggunakan MAC address. Tugasnya itu untuk mengirim data dalam jaringan lokal. Yang ya, untuk selanjutnya itu ada dekapsulasi dan DNS. Dekapsulasi ini adalah kebalikan dari enkapsulasi. Eh, di dekapsulasi ini adalah saat paket sampai di server, paket akan dibuka lapis demi lapis dari physical sampai application. Setelah paket sampai ke tujuan, server akan membuka paket tersebut dari lapisan paling bawah hingga ke application layer sehingga data asli dapat dibaca oleh aplikasi. Untuk DNS atau Domain Name System, fungsinya itu untuk mengubah nama domain menjadi alamat IP. DNS ini juga menggunakan eh, 2 poin, yaitu yang pertama ada UDP, yang kedua ada port 53. Alasannya itu karena ketika kita menggunakan UDP dan port 53 itu akan lebih cepat karena tidak memerlukan handset. Em, dan juga fungsinya itu untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP agar komputer dapat menemukan server tujuan. DNS biasanya menggunakan protokol UDP pada port 53 karena prosesnya lebih cepat dan tidak memerlukan koneksi yang kompleks seperti TCP. Selanjutnya, yaitu ada pemetaan OSI layer dan TCP/IP. Model OSI layer dibagi menjadi 7 layer. Yang pertama yaitu ada application. Fungsinya yaitu untuk menyediakan antarmuka jaringan untuk aplikasi klien.
Lalu model TCP IP-nya yaitu ada application, lalu implementasi protokolnya yaitu HTTP atau port 80, HTTPS port 443, dan DNS UDP port 53. Yang kedua yaitu ada presentation. Fungsinya untuk mengatur format data, kompresi, dan enkripsi. Model TCP IP-nya yaitu gabung dengan application. Dan implementasi protokolnya yaitu TLS atau Transport Layer Security untuk enkripsi HTTPS. Yang ketiga yaitu ada session. Fungsinya untuk membuka, menjaga, dan menutup sesi komunikasi antar aplikasi. Model TCP IP-nya yaitu gabung dengan application. Dan implementasi protokolnya yaitu mekanisme session diatur langsung oleh aplikasi atau browser. Yang keempat yaitu ada transport. Fungsinya untuk memastikan pengiriman data end-to-end berhasil. Dan model TCP IP-nya yaitu transport. Implementasi protokolnya yaitu TCP atau terlihat adanya sequence atau ACK number dan UDP. Yang kelima yaitu ada network. Fungsinya untuk mengatur pengalamatan logis dan rute atau routing. Model TCP-nya yaitu internet dan implementasi protokolnya yaitu IPv4 dan IPv6 atau terlihat adanya source dan destination IP. Yang keenam yaitu ada data link, fungsinya untuk pengalamatan fisik atau MAC dan deteksi error medium. Lalu model TCP IP-nya itu network access dan implementasi protokolnya itu Ethernet 2 atau terlihat adanya source dan destination MAC. Dan yang terakhir yaitu ada physical, fungsinya untuk transmisi sinyal hardware atau kabel atau nirkabel. Model TCP IP-nya yaitu gabung dengan network access. Dan implementasi protokolnya yaitu gelombang radio Wi-Fi client atau nirkabel 802.11. Hmm. Lalu selanjutnya ada analisis HTTP dan HTTPS. HTTP menggunakan koneksi port 80 secara terbuka tanpa mekanisme handshake keamanan. Dan HTTPS menggunakan port 443 dan mewajibkan adanya TLS handshake. Paket klien Hello dari protokol TLS v1.3 menginisiasi negosiasi keamanan awal dan sertifikat digital dikirim secara terenkripsi untuk memverifikasi identitas server. Selanjutnya ada kerentanan HTTP dan keamanan HTTPS. Kerentanan HTTP mengirimkan payload data dalam bentuk teks terbuka atau clear text. Lalu keamanan HTTPS yaitu data application layer dibungkus record layer protokol TLS. Data HTTP berubah status menjadi encrypted application data, kemudian teks asli disandikan menjadi karakter acak yang tidak dapat dibaca. Lalu kesimpulannya, berdasarkan analisis teknis menggunakan WIRSEC, proses komunikasi data end-to-end terbukti menjalankan mekanisme enkapsulasi dan dekapsulasi secara hierarkis dari lapisan application hingga physical. Pemetaan konsep antara model OSI dan TCP/IP juga terbukti saling berkaitan dan beroperasi secara nyata pada jaringan melalui protokol standar seperti HTTP, HTTPS, DNS. Selain itu, lebih aman dibandingkan HTTP. Hal ini dibuktikan dengan ketiadaan enkripsi pada HTTP yang membuatnya rentan disadap. Sementara HTTPS mampu menjamin kerahasiaan data melalui proses TLS handshake pada port 443 yang sukses menyandikan payload menjadi encrypted application data sehingga aman dari ancaman penyadapan pihak ketiga. Baik, sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan selamat pagi.